Tahu Anda bahwa pengguna Snapchat 34% lebih mungkin membeli produk dari iklan Snap dibandingkan dengan platform lain. Dengan jangkauan lebih dari 900 juta pengguna setiap bulannya, dan 75% dari pengguna tersebut berusia antara 13 hingga 34 tahun, iklan Snapchat menawarkan biaya iklan yang sangat rendah dan tingkat konversi yang tinggi, sekaligus menargetkan salah satu demografi paling berharga di dunia maya. Jadi, baik Anda baru memulai maupun sedang mengembangkan merek yang sudah mapan, Snap Ads memiliki semua alat yang Anda butuhkan untuk menampilkan iklan Anda kepada audiens yang tepat. Dalam tutorial langkah demi langkah ini, Anda akan menyiapkan akun Snapchat Ads Anda, memasang Snap Pixel di situs web Anda, menggunakan alat kreatif bawaan Snap untuk membuat iklan Anda, dan Anda akan meluncurkan kampanye pertama Anda. Pada akhirnya, kampanye Anda akan aktif, teroptimasi, dan siap menghasilkan konversi. Untuk memeliskan klik tautan di bagian atas deskripsi video ini untuk membuat akun Snapchat Ads Anda. Tautan tersebut juga membuka penawaran spesial. Anda akan mendapatkan kredit iklan sebesar $370 setelah Anda membelanjakan $350. Jadi, dengan tautan spesial kami, Anda bisa langsung menggandakan anggaran kampanye Anda. Setelah Anda siap mendaftar akun, klik tombol Get Started berwarna kuning di sini. Dan setelah Anda sampai di halaman ini, silakan isi informasi pribadi Anda. Dan setelah Anda mengisi semua ini, silakan klik Next. Sekarang silakan masukkan nama pengguna Anda. Lalu di sini Anda bisa mengisi situs web Anda. Dan jika Anda mencentang import brand assets di sini, Snapchat akan mengambil aset dari situs web Anda dan secara otomatis mengisinya ke profil Snapchat Ads Anda yang bisa menghemat waktu Anda. Jadi silakan masukkan situs web Anda di sini lalu klik Create Account. Sekarang, jika Anda mau, Anda bisa menambahkan foto profil di sini dan juga mengisi bio Anda. Saya akan membiarkan ini kosong untuk saat ini dan langsung klik Confirm untuk melanjutkan. Di sini Anda bisa menambahkan detail bisnis Anda seperti negara, mata uang, dan nomor telepon. Setelah selesai, silakan klik Next untuk melanjutkan. Dan di sini Anda bisa memanfaatkan penawaran spesial yang saya sebutkan sebelumnya. Pastikan Anda telah memilih penawaran spend $350 get $375. Lalu klik Next untuk melanjutkan. Dan sekarang, setelah semua selesai, Anda telah berhasil membuat akun Snapchat Ads Anda. Setelah itu, Anda akan diarahkan ke halaman ini di mana Anda bisa membuat kampanye, tapi kita akan melakukannya nanti di video ini. Untuk sekarang, mari kita pergi ke kiri bawah di sini dan klik Back to Managed View. Mari kita mulai dengan mengenal antarmuka iklan Snapchat. Untuk menavigasi ke bagian lain dashboard Anda, arahkan ke kiri atas layar Anda. Lalu klik tanda panah drop-down kecil ini di sini. Sekarang kita berada di dalam dashboard utama. Mari kita uraikan secara cepat fungsi masing-masing tab ini sehingga Anda tahu di mana menemukan semuanya saat Anda membuat iklan. Kita akan mulai dari sisi kiri di sini dengan tab iklan. Di sinilah Anda akan membuat dan mengelola semua kampanye iklan Anda. Anda akan menghabiskan sebagian besar waktu di sini saat meluncurkan dan mengoptimalkan iklan. Lalu berikutnya kita memiliki tab aset. Ini menampung semua alat pelacakan dan penargetan inti Anda seperti pixel, audiens khusus, dan katalog produk. Lalu kita punya tab kreatif. Di sini Anda akan menemukan materi iklan kreatif dan alat bawaan Snap untuk membuat video dan konten AR. Anda dapat dengan mudah mengedit, mengelola, dan menggunakan kembali materi iklan Anda dari bagian ini. Lalu kita punya tab analisis. Di sinilah Anda dapat melacak hasil, melihat laporan, dan menjalankan uji split. Lalu kita punya tab pengembangan. Ini untuk alat yang lebih canggih seperti lensa AR dan pengembangan khusus. Dan jika Anda baru mulai menggunakan Snap Ads, Anda bisa melewati bagian ini. Dan terakhir kita punya tab bisnis. Ini menampung semua pengaturan bisnis dan akun Anda seperti penagihan, anggota tim, dan profil publik. Sekarang setelah Anda tahu cara menavigasi, hal berikutnya yang akan kita lakukan adalah mengatur Snap Pixel. Ini akan melacak apa yang dilakukan orang di situs web Anda, membantu Snapchat mengoptimalkan iklan Anda, dan memungkinkan Anda membangun audiens retargeting dan lookalike yang lebih baik. Jadi mari kita menuju ke tab Pixel di sini dan kita akan mengkliknya. Lalu silakan klik buat pixel. Pertama, kita harus memberi nama pada pixel kita, jadi saya akan menamainya tes, lalu saya akan klik buat. Sekarang saya perlu menghubungkan pixel saya ke akun iklan saya. Jika saya mengarahkan kursor ke kotak ini lalu mengkliknya, Anda akan melihat akun iklan saya muncul di sini. Ini secara otomatis dibuat untuk Anda setiap kali Anda mendaftar akun Snapchat Ads. Jadi milik Anda seharusnya terlihat seperti ini dengan nama bisnis Anda. Mari kita klik untuk menghubungkannya ke pixel kita. Itu sudah berhasil dilakukan, jadi mari kita pergi ke kanan atas di sini dan klik atur pixel. Dan di sini kita bisa mengatur web event.
Itu adalah tindakan yang akan dilacak oleh Snapchat di situs web Anda seperti tampilan halaman, pembelian, dan pendaftaran. Dan dengan menggunakan dua opsi berbeda ini, kita bisa memasang Snap Pixel ke situs web Anda. Opsi pertama di sini adalah Code Pixel. Ini memungkinkan Anda memasang Snap Pixel secara manual di situs web Anda dengan menyalin dan menempelkan kode ke header situs Anda. Dan opsi yang lebih umum di sini adalah integrasi mitra. Jika saya klik di sini, Anda akan melihat semua mitra integrasi yang tersedia, dengan yang paling umum adalah Google Tag Manager, Shopify, dan BigCommerce. Klik pada platform yang digunakan oleh situs web Anda dan ikuti langkah-langkahnya, maka Snap Pixel akan terpasang secara otomatis untuk Anda. Saya kata sebenarnya tidak akan mengembangkan pixel ini ke situs web yang aktif untuk tutorial ini, jadi saya akan klik batal di kanan bawah. Sekarang mari kita lanjutkan ke pembuatan kampanye pertama kita. Untuk melakukannya, mari kita menuju ke kiri atas di sini dan klik panah drop down lagi, lalu kita klik buat iklan. Selanjutnya, mari kita pilih tujuan kampanye kita. Seperti yang Anda lihat di sini, ada 5 jenis tujuan yang bisa dipilih. Jadi mari kita bahas secara singkat kapan Anda sebaiknya memilih masing-masing tujuan ini. Yang pertama di sini adalah kesadaran dan keterlibatan. Jika Anda hanya ingin merek atau produk Anda dilihat oleh sebanyak mungkin orang, ini adalah pilihan yang baik, tetapi tidak akan berfokus pada mendapatkan klik atau penjualan. Tujuan berikutnya adalah traffic. Gunakan ini jika tujuan Anda adalah membuat orang mengunjungi situs web Anda. Ini sangat bagus untuk menarik perhatian ke halaman produk atau halaman arahan. Lalu kita punya leads. Jika Anda ingin mengumpulkan email, nomor telepon, atau pendaftaran formulir, inilah yang sebaiknya Anda pilih. Selanjutnya, kita punya promosi aplikasi. Jika Anda memiliki aplikasi seluler dan ingin lebih banyak orang mengunduh serta menginstalnya, inilah opsi yang harus Anda pilih. Dan terakhir, kita punya penjualan. Jika Anda ingin orang membeli sesuatu di situs web Anda atau melakukan tindakan yang mengarah pada penjualan, ini adalah pilihan terbaik. Untuk kampanye demo saya sepanjang video ini, saya akan memilih opsi pertama di sini, yaitu kesadaran dan keterlibatan. Saya akan langsung klik di sini untuk memilihnya, lalu saya akan pergi ke kanan bawah dan klik berikutnya. Dan di sini kita punya dua pilihan berbeda untuk kampanye kita. Kita punya kampanye klik otomatis dan pembuatan manual. Dan meskipun Snapchat merekomendasikan otomatis, ini dirancang untuk menggunakan data dari kampanye Anda sebelumnya. Karena kita memiliki akun yang benar-benar baru, belum ada data sama sekali. Jadi kita akan memilih pembuatan manual untuk membantu Snapchat mulai mempelajari kampanye kita. Dan nanti setelah Anda mendapatkan hasil, Anda bisa menggunakan kampanye klik otomatis jika Anda mau. Jadi untuk sekarang, kita akan memilih pembuatan manual. Saya akan klik di sini untuk memilihnya, lalu klik berikutnya. Sekarang, mari kita beri nama kampanye kita. Saya akan menamainya kampanye tes. Lalu seperti yang bisa Anda lihat di sini, statusnya secara otomatis diatur ke aktif. Saya ini akan menetipkan ini untuk sementara untuk berjaga-jaga jika ada masalah seperti iklan ditolak atau tertunda. Tapi setelah disetujui, kita bisa dengan mudah menyalakannya kembali. Lalu ada opsi buat uji split. Saya akan mengaktifkan ini untuk menunjukkan cara kerjanya. Jika saya gulir ke bawah di sini, Anda akan melihat ada berbagai variabel uji yang bisa Anda pilih. Anda bisa melakukan split test antara kreatif, audiens, penempatan, dan tujuan. Dan ini Anda sedang dalam tahap pengujian dan eksperimen dengan berbagai kampanye. Namun untuk kampanye tes saya di sini, saya akan menonaktifkannya. Sekarang mari kita lihat tanggal mulai dan berakhirnya kampanye kita. Anda harus memastikan untuk tidak pernah mengatur tanggal mulai pada hari yang sama saat Anda membuat kampanye. Selalu atur untuk hari berikutnya. Ini akan memberi iklan Anda cukup waktu untuk melewati proses persetujuan. Jadi saya akan mengaturnya untuk besok, lalu saya akan pergi ke kanan bawah di sini dan klik berikutnya. Oke, sekarang kita sudah membuat kampanye kita. Sekarang kita akan lanjut ke pembuatan set iklan. Disinilah kita akan memilih hal-hal seperti anggaran, penargetan, dan penempatan iklan. Pada dasarnya, semua hal yang mengatur siapa yang melihat iklan Anda dan bagaimana iklan itu akan dijalankan. Anda bisa mulai dengan memberi nama pada set iklan Anda jika Anda mau. Sekali lagi, saya akan menamainya Test at Set. Dan sekali lagi, statusnya secara default diatur ke aktif. Dan saya akan mematikannya seperti sebelumnya untuk berjaga-jaga jika ada masalah dengan persetujuan iklan kita. Lalu kita punya informasi pelacakan kita. Disinilah Anda akan menautkan Snap Pixel Anda. Seperti yang Anda lihat, saya mendapatkan error di sini karena saya belum sepenuhnya mengatur pixel saya sebelumnya. Dan jika Anda mendapatkan error ini, langsung saja klik Setup Pixel untuk memperbaikinya. Lalu kita juga punya Snap App ID Tracking. Ini terutama digunakan untuk kampanye aplikasi seluler. Jika Anda mempromosikan sebuah aplikasi, Anda akan menggunakan ini untuk melacak instalasi dan tindakan lain di dalam aplikasi. Tapi kita tidak membutuhkannya untuk kampanye ini. Sekarang jika saya gulir ke bawah, kita bisa memilih tujuan dan informasi bit di sini. Mari kita pilih tujuan performa kita.
Jika saya klik panah drop-down di sini lalu gulir ke bawah agar bisa melihat semuanya, Anda akan melihat ada berbagai jenis tujuan performa. Ini pada dasarnya memberitahu Snapchat jenis hasil apa yang Anda inginkan dari iklan Anda, apakah itu mendapatkan lebih banyak tayangan, klik, atau impresi. Pilihan mana yang Anda ambil tergantung pada kampanye Anda dan apa yang ingin Anda capai. Jadi cukup pilih opsi yang paling sesuai dengan tujuan iklan Anda. Dalam kasus saya hanya akan mencoba memaksimalkan jumlah impresi yang didapatkan iklan saya, jadi saya akan klik yang pertama di sini. Lalu saya akan menutup ini, dan kemudian kita akan klik pada bid. Bidding pada dasarnya adalah seberapa banyak Anda bersedia membayar untuk setiap hasil, seperti klik, tayangan video, atau impresi. Autobid memungkinkan Snapchat secara otomatis menentukan harga terbaik untuk Anda, dan saya merekomendasikan ini saat Anda baru memulai. MaxBid digunakan ketika Anda ingin menetapkan jumlah tertentu sendiri, tapi ini sedikit lebih lanjut. Jadi untuk kampanye ini, kita akan menggunakan Autobid dan saya akan menutup drop-down di sini lagi. Sekarang mari kita lanjut ke bagian Budget and Schedule. Saat Anda baru mulai, saya sarankan menetapkan anggaran setidaknya $30 per hari. Ini memberi Snapchat cukup ruang untuk menampilkan iklan Anda ke cukup banyak orang dan melalui fase pembelajaran agar bisa menentukan siapa audiens terbaiknya. Jadi mari kita tetapkan anggaran kita sebesar $30 di sini. Dan untuk penjadwalan, sekali lagi, pastikan Anda mengatur iklan Anda untuk mulai pada hari berikutnya, bukan pada hari yang sama saat Anda membuat kampanye. Dan juga saya sarankan membiarkan kampanye Anda berjalan setidaknya selama 4 hari. Ini sekali lagi akan memberi Snapchat cukup waktu untuk benar-benar mempelajari dan mengoptimalkan kampanye Anda. Dan melakukan hal ini juga akan mempersiapkan kampanye Anda berikutnya untuk lebih sukses. Sekarang, mari kita lihat bagian Ad Placements. Secara default, Snapchat akan menggunakan penempatan otomatis, yang berarti iklan Anda akan muncul di seluruh bagian aplikasi. Namun, jika Anda mengklik bagian ini, lalu klik Edit Placement, Anda bisa menggulir ke bawah dan memilih di mana Anda ingin iklan Anda ditampilkan. Untuk sebagian besar kampanye, saya sarankan membiarkan ini tetap otomatis. Tetapi jika Anda menjalankan jenis kampanye yang sangat spesifik, Anda selalu bisa menyesuaikan penempatan Anda di sini. Jadi untuk sekarang, mari kita klik pada penempatan otomatis, dan saya akan menutup drop-down di sini. Selanjutnya, kita punya bagian lokasi. Ini mengatur di mana iklan Anda akan ditampilkan. Jika saya klik pada cari lokasi di sini, misalnya saya juga ingin iklan saya muncul di Kanada. Di sini saya akan klik pada Kanada, memastikan itu adalah negara, dan sekarang iklan saya akan ditampilkan di Kanada dan Amerika Serikat. Jadi pastikan Anda memilih lokasi yang paling sesuai untuk bisnis Anda dan di mana pelanggan ideal Anda berada. Dan jika Anda sudah memiliki daftar lokasi dalam jumlah banyak, Anda bisa langsung mengunggahnya di sini. Selanjutnya, mari kita lanjut ke bagian demografi. Di sini Anda akan memilih rentang usia, jenis kelamin, dan bahasa audiens Anda. Pastikan saja untuk menyesuaikannya dengan apa yang paling masuk akal untuk bisnis Anda. Misalnya, jika Anda beroperasi di bidang kecantikan, Anda mungkin ingin menargetkan audiens yang lebih banyak perempuan. Atau jika produk Anda ditujukan untuk kelompok usia atau bahasa tertentu, Anda bisa mengaturnya di sini. Dalam kasus saya hanya akan memastikan bahwa saya menargetkan audiens berbahasa Inggris, jadi saya akan klik bahasa Inggris di sini. Selanjutnya, mari kita gulir ke bawah dan lihat pengaturan audiens kita, dan pertama-tama kita akan melihat audiens yang sudah ditentukan sebelumnya. Jenis audiens ini adalah kelompok orang yang didasarkan pada minat atau perilaku yang bisa Anda targetkan. Misalnya, nanti di video ini, iklan yang akan saya buat akan menargetkan orang-orang yang memiliki anjing. Jadi jika saya klik di sini, dan mengetikkan anjing, pasti Anda bisa memilih pecinta anjing di sini. Dan ini akan menampilkan iklan saya kepada orang-orang yang memiliki anjing. Don't go the war wanna make create yang lebih spesifik and the web is bikin audience khusus. Untuk melakukan ini, klik pada buat audience. Sekarang, mari kita lihat secara singkat berbagai jenis audiens yang bisa Anda buat dan kapan Anda mungkin ingin menggunakan masing-masing. Mari kita mulai dengan daftar pelanggan. Ini memungkinkan Anda menargetkan pelanggan yang sudah ada dengan mengunggah daftar email atau nomor telepon. Ini sangat bagus untuk menargetkan ulang pembeli sebelumnya. Lalu kita punya peristiwa di situs web. Ini akan menargetkan orang-orang yang telah mengunjungi situs web Anda atau melakukan tindakan di dalamnya, seperti melihat produk atau melakukan pembelian, dan informasi ini diambil dari Snap Pixel Anda. Selanjutnya, kita punya peristiwa aplikasi seluler. Jika Anda memiliki aplikasi, ini memungkinkan Anda menargetkan pengguna berdasarkan tindakan yang mereka lakukan di dalam aplikasi Anda. Dan kemudian kita punya keterlibatan iklan. Ini akan menargetkan orang-orang yang telah berinteraksi dengan iklan Anda sebelumnya, seperti menonton video Anda atau menggeser ke atas. Dan kemudian kita memiliki keterlibatan profil, ini akan menargetin orang-orang yang pernah mengunjungi atau berinteraksi dengan profil Snapchat publik Anda sebelumnya. Dan yang terakhir ada pemirsa yang mirip.
Ini akan menjangkau orang-orang baru yang mirip dengan pelanggan terbaik atau pengunjung situs web Anda, tetapi Anda akan membutuhkan audiens yang sudah ada untuk membuat audiens serupa. Jadi setiap kali Anda membuat audiens baru, pastikan saja hal itu sejalan dengan tujuan kampanye Anda. Anda harus memastikan saat membuat kampanye bahwa Anda tahu siapa yang ingin Anda jangkau dan tindakan apa yang Anda inginkan mereka lakukan. Saya tidak akan membuat audiens khusus secara lengkap di video ini, jadi untuk sekarang saya akan pergi ke sisi kanan di sini dan klik batal. Sekarang mari kita gulir ke bawah halaman sedikit lagi dan lihat perangkatnya. Jika Anda ingin menargetkan pengguna yang menggunakan jenis perangkat tertentu, Anda bisa melakukannya di sini. Untuk kampanye ini, saya akan membiarkan semuanya di sini sesuai pengaturan default, lalu saya akan menggulir ke bawah dan melihat pengaturan penayangan. Opsi pertama yang kita miliki di sini adalah batas frekuensi. Ini memungkinkan Anda mengontrol seberapa sering satu pengguna dapat melihat iklan Anda. Lalu kita punya penandaan pihak ketiga. Ini dan Double Verify adalah alat yang lebih canggih untuk melacak dan memverifikasi performa iklan Anda. Tetapi kebanyakan pemula tidak perlu khawatir tentang hal-hal ini. Jadi setelah semuanya selesai di sini, mari kita pergi ke kanan bawah dan klik berikutnya untuk melanjutkan dan menyelesaikan set iklan kita. Oke, jadi sekarang kita sudah membuat kampanye, kita sudah membuat set iklan, dan sekarang saatnya membuat iklan kita sendiri. Kita akan mulai dengan memberi nama pada iklan kita. Saya akan menamainya Test Ad, dan kita akan melihat format iklan kita. Di sini kita memiliki beberapa jenis format iklan yang bisa dipilih. Jadi mari kita bahas secara singkat masing-masing format ini untuk memahami mengapa Anda ingin menggunakannya. Pertama, kita punya iklan gambar tunggal atau video tunggal. Ini sangat cocok untuk promosi cepat penawaran atau mengarahkan trafik. Saya benar-benar video berdurasi 6 hingga 10 detik untuk mendapatkan hasil terbaik di sini. Selanjutnya, kita punya iklan story. Ini adalah rangkaian gambar atau klip yang akan muncul di feed Discover. Format ini sangat bagus untuk demo produk, bercerita, atau keterlibatan yang lebih dalam dan merupakan salah satu format terbaik untuk pemula. Lalu kita punya iklan koleksi. Format ini memungkinkan Anda menampilkan beberapa produk dengan karusel yang bisa digeser. Ini sangat cocok untuk brand e-commerce yang memiliki beberapa produk untuk ditampilkan. Selanjutnya adalah iklan komersial. Iklan akan diputar sebagai video pendek tidak dilewati. Format bagus untuk meningkatkan kesadaran merek atau promosi profesional. Format bekerja baik, anggaran besar, dan materi kreatif berkualitas tinggi. Dan terakhir kita punya iklan AR. Ini adalah lensa interaktif atau filter yang bisa digunakan oleh pengguna. Jenis iklan ini jauh lebih canggih dibandingkan tipe iklan sebelumnya dan sangat cocok untuk brand besar atau kampanye dengan anggaran yang lebih tinggi. Untuk video ini kita akan membuat iklan story. Setelah memilih iklan story, mari kita gulir ke bawah ke bagian materi iklan. Disinilah kita akan membangun dan membuat iklan yang akan dilihat oleh audiens kita dan kita bisa melihat pratinjau secara langsung di sisi kanan. Mari kita mulai dengan mengunggah media pertama kita. Untuk mengunggah media saya akan mulai dengan mengklik tombol unggah di sini. Dan dari sini, saya bisa mengunggah tail video pertama saya. Karena saya sedang membuat iklan story, saya bisa menambahkan beberapa tile ke materi kreatif saya dan setiap tile pada dasarnya adalah bagian dari cerita saya. Ini akan menjadi video atau gambar individual yang diputar secara berurutan saat penonton saya mengetuk melalui cerita saya. Untuk iklan ini, saya akan mengunggah 2 tile video. Untuk mengunggah yang pertama, saya hanya perlu mengklik 2 kali pada file tersebut. File itu akan diunggah dan Anda akan melihatnya muncul di sisi kanan di sini. Jika Anda ingin melihat pratinjau iklan Anda, cukup arahkan mouse Anda dan letakkan di atas video di sisi kanan ini, dan video akan mulai diputar. Sekarang, mari kita lihat lampiran di sisi kiri sini. Saat ini diatur ke tampilan web, tetapi ada beberapa opsi berbeda. Saya dapat memilih antara tampilan web, tautan dalam, atau penginstalan aplikasi. Pilih yang paling sesuai dengan tujuan kampanye Anda, dan dalam kasus saya, ini akan menjadi tampilan web, jadi saya langsung saja klik itu. Berikutnya, Anda dapat memasukkan URL situs web Anda. Saya akan mengeklik ini di sini, dan saya akan mengetikkan situs web saya. Sekarang mari kita gulir ke bawah dan lihat ajakan bertindak kita. Ini sangat penting karena ini memberitahu penonton Anda apa yang Anda ingin mereka lakukan. Saat ini surat ajakan bertindak saya diatur ke lihat, tetapi ada banyak pilihan berbeda yang bisa dipilih. Untuk iklan demo yang saya buat di video ini, saya menjalankan layanan grooming anjing, dan saya ingin menerima pemesanan janji temu, jadi saya akan memilih ajakan bertindak pesan sekarang. Jadi saya akan klik pesan sekarang. Sekarang saya ingin menambahkan tile berikutnya, jadi saya akan klik tambah aset. Lalu saya akan klik duplikat aset sebelumnya supaya ajakan bertindak dan URL situs web saya tetap sama. Mari kita klik itu sekarang. Lalu saya akan gulir ke bawah dan cukup hapus media yang ada di sini.
Saya akan klik unggah sekali lagi, klik ini untuk menavigasi ke folder yang benar, lalu saya akan mengunggah tile video kedua saya, dan video itu akan langsung diunggah di sini. Jadi sekarang jika saya mengarahkan mouse ke video saya di sini, saya bisa berpindah antara dua tile yang berbeda dengan menggunakan panah. Ini memungkinkan saya untuk melihat pratinjau seperti apa iklan saya saat tayang di Snapchat. Ini sangat membantu untuk memastikan bahwa iklan Anda tampil persis seperti yang Anda inginkan. Saya puas dengan tampilan video saya di sini, jadi saya akan gulir ke bawah dan mengatur beberapa pengaturan lagi. Mari kita mulai dengan memberikan judul pada iklan kita. Dalam kasus saya akan menamainya jasa grooming anjing dekat Anda. Saya bisa menggulir ke bawah ke pengaturan profil publik saya di sini. Saya bisa memilih apakah ini adalah iklan kemitraan. Saya juga bisa melihat seperti apa tampilan profil publik saya di sini. Gulir ke bawah ke pengaturan tile discover. Saya sarankan untuk membiarkan pengaturan ini tetap aktif. Ini memungkinkan iklan cerita Anda muncul di feed Discover yang akan membantu lebih banyak orang melihatnya. Namun kita memang ini perlu mengunggah logo kita di sini. Jadi mari kita klik unggah dan saya akan langsung mengunggah logo saya di sini. Snapchat merekomendasikan untuk mengunggah logo dengan ukuran minimal 700 pixel. Jadi saya akan klik 2 kali pada logo saya untuk mengunggahnya, lalu saya akan klik potong gambar. Saya akan langsung mengunggahnya di sini. Sekarang mari kita gulir ke bawah dan lihat pengaturan desain pesan kita. Anda bisa menggunakan fitur ini jika iklan Anda memenuhi syarat untuk dikirim ke pengguna sebagai pesan chat. Di sini Anda bisa menyesuaikan apa yang akan dikatakan pesan chat dan Anda juga bisa memilih apakah ingin memberikan balasan otomatis. Untuk kampanye ini saya tidak akan melakukannya, jadi saya akan mematikannya saja. Terakhir di sini adalah pengaturan penayangan. Saya akan mematikan statusnya untuk sementara, seperti sebelumnya agar iklannya tidak berjalan sampai disetujui. Pelacak impresi dan pelacak klik adalah alat yang lebih canggih yang biasanya digunakan oleh merek-merek besar. Jadi jika Anda baru memulai, jangan khawatir tentang hal-hal ini. Sekarang mari kita pergi ke kanan bawah di sini dan klik tinjau dan publikasikan. Oke, jadi sebelum kita benar-benar mempublikasikan kampanye kita bisa meninjau semuanya sekali lagi untuk memastikan kita puas dengan semua yang telah kita buat. Anda juga perlu memastikan bahwa Anda mengisi alamat bisnis Anda di sini. Anda juga harus menggulir ke bawah di sini dan mengisi informasi pembayaran Anda. Dan setelah semuanya selesai, pergi ke kanan bawah di sini dan klik publikasikan kampanye. Dan seperti itu saja, iklan Anda sekarang sedang dipublikasikan. Itu berhasil, dan iklan kita sekarang sedang dalam peninjauan. Untuk mengelola kampanye lebih lanjut, klik kelola kampanye di sini dan sekarang kita dibawa kembali ke halaman kelola iklan. Di sini saya bisa melihat jumlah pengeluaran saat ini, impresi berbayar, klik, dan tingkat klik saya. Dan juga saya menggulir ke bawah, saya bisa melihat semua kampanye, set iklan, dan iklan yang telah saya buat sejauh ini. Sekarang, setelah Anda membuat beberapa kampanye pertama Anda, langkah selanjutnya adalah pergi ke kiri atas lalu memeriksa tab analisis. Di sini Anda bisa melihat lebih jelas wawasan audiens, laporan, dan yang terpenting, laboratorium kampanye. Mari kita klik laboratorium kampanye di sini, dan disinilah kita bisa menjalankan uji split. Anda akan dapat dengan cepat mengetahui apa yang berhasil, dan Anda bisa mulai meningkatkan serta memperbesar kampanye terbaik Anda. Jadi Anda sudah menerbitkan kampanye pertama Anda, tapi apa yang harus dilakukan selanjutnya? Saya sudah menyebutkan hal ini sebelumnya di video, tapi pastikan Anda membiarkan kampanye berjalan setidaknya selama 4 hari sebelum menilai hasilnya. Dia akan memberi waktu bagi Snapchat untuk melewati fase pembelajaran dan menemukan audiens terbaik untuk iklan Anda. Semakin banyak data yang dikumpulkan, semakin baik performa kampanye Anda di masa depan. Kemudian, setelah menemukan set iklan paling berhasil, Anda sebaiknya mulai melakukan scaling, bertahap naikkan anggaran pada set iklan paling berhasil. Aturan praktis yang baik adalah menaikkan anggaran 20 hingga 30% setiap 48 jam. Dengan demikian, terima kasih sudah menonton video ini, dan pastikan Anda tidak lupa menggunakan tautan di deskripsi video ini untuk mengklaim kredit iklan sebesar $370. Tukarkan penawaran spesial itu hari ini untuk langsung menggandakan anggaran kampanye Anda. Dan dengan itu, sampai jumpa di video berikutnya.